Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal adalah segala bentuk perbuatan yang dikerjakan dengan tujuan atau niat tertentu. Dalam Al-Quran dijelaskan, kata amal memiliki makna yaitu perbuatan. Sedangkan dalam Islam, amalan berarti sesuatu yang dikerjakan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan amal kebaikan sudah semestinya menjadi keseharian seorang muslim. Dari sekian banyak amal yang bisa dilakukan, ada sejumlah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kehidupan yang baik bagi hambanya yang gemar berbuat amal kebajikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ganjaran pahala bagi hambanya yang senantiasa mengerjakan amal ibadah. Selain untuk mendapat pahala, berbuat kebaikan juga ditujukan agar mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sholat pada waktunya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sholat merupakan tiang agama. Mengerjakan ibadah sholat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat muslim. Dan sholat tepat pada waktunya adalah suatu keutamaan bagi umat muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dengan menunaikan sholat tepat waktu, kita telah menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, urusan sholat bukan perkara main-main. Ia menjadi pembeda, pemisah, antara seorang muslim dan non-muslim. Sholat juga merupakan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5, baik ruku, sujud, wudu atau waktu-waktunya, dan dia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka dia akan masuk surga. Atau beliau mengatakan, wajib baginya surga. Hadis riwayat Ahmad. 2. Berbakti kepada orang tua. Seorang anak memang tidak akan bisa melunasi jasa orang tua meski ia memiliki harta dan seluruh jiwa raganya. Tugas seorang anak adalah berbakti dengan memenuhi hak-hak mereka dengan ikhlas. Selain sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua termasuk menjadi amalan kedua yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amalan yang begitu penting untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran memerintahkan manusia bersyukur kepada ayah ibunya dan berbuat baik kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua mencakup banyak hal, seperti menghormati, membantu, dan mendoakan mereka. Dengan berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dalam hidup. Dalam hadis disebutkan, ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi berjihad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan berikutnya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah dalam konteks yang luas dapat mencakup segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah, termasuk menuntut ilmu, berdakwah, dan berjuang melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan." Selain hadis di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 74 yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia." Quran Surat Al-Anfal ayat 74. Demikianlah pembahasan tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengamalkan amalan-amalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini ya guys, agar bermanfaat juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Akhir kata, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.